Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sebelum kita masuk pada khotbah pada minggu hari ini, di pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Keren Hapuk Seronita Sangbana. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teologi yang sedang melakukan praktik khotbah sebagai pemenuhan dari mata kuliah Homilika 2. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, majelis, dan jemaat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan praktik khotbah untuk yang kedua kalinya. Dan yang pertama sudah saya lakukan di Ngabean. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di Minggu Paskah yang ke-6 ini, Majelis Sinode GKJ memberikan tema untuk kita renungkan bersama, yaitu berawal dari mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pasti kita pernah pergi ke tempat yang baru, dan pada kebanyakan orang pergi ke tempat yang baru, pasti akan sedikit tersesat jika tanpa menggunakan Google Maps. Kita pasti tidak akan menemukan jalan keluar, apalagi di tempat yang baru kita sering sungkan untuk bertanya. Dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, baik di tempat baru ataupun di tempat kediaman kita sendiri, pasti kita akan tersesat jika tanpa mendengarkan petunjuk Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya. Firman Tuhan adalah Google Maps bagi kita yang membimbing kita pada perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal yang ke-14 dan 15 ditulis sebagai amanat perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Sebelum penyaliban itu tiba. Peristiwa ini terjadi ketika perjamuan kudus terakhir di Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus menyadari bahwa akan ada pengkhianatan yang datang dan kematian yang sudah dekat. Sehingga ia mengutarakan amanat tentang suatu hal yang besar, yaitu bagaimana cara orang mengalami penyertaan dan kasih Tuhan yang bermula dari mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada ayat yang sebelumnya, seolah-olah Yudas bertanya, "Mengapa engkau tidak menyatakan diri pada dunia?" Namun Yesus menafsirkan pertanyaan ini dengan arti, "Mengapa engkau menyatakan dirimu kepada orang yang menuruti firman-Mu?" Dengan kata lain, dia mengabaikan kalimat dan bukan kepada dunia. Dalam pertanyaan Yudas, Yesus menjawab kepada mereka adalah karena kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus suka berbicara tentang kasih Allah Bapa. Karena bagi Yesus, siapa yang taat dan mendengarkan dia akan dikasihi oleh Allah Bapa dengan cara yang tak terbatas pada teori saja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, wujud kasih itu adalah bahwa Tuhan Yesus dan Allah akan datang kepada mereka yang setia mendengarkan serta mentaati firman-Nya. Ini berarti ketika kita mau mendengarkan serta mentaati kebenaran firman-Nya, kita tidak akan sendirian. Kita tidak akan sesat seperti perjalanan kita ke tempat yang baru tanpa menggunakan Google Maps. Tetapi jika kita mau taat dan mendengarkan firman-Nya, kita akan mengalami penyertaannya. Seperti ketika kita mau berjalan ke tempat yang baru dan menggunakan Google Maps. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pasal yang ke-15 menceritakan tentang perumpamaan pokok anggur yang benar.
Ini menggambarkan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah sang pokok anggur. Ia adalah pokok anggur yang benar. Kesetiaannya menggambarkan dirinya melalui perumpamaan-perumpamaan sederhana, menunjukkan kasih dan kerendahan hatinya. Dia juga adalah Google Maps yang benar, petunjuk arah yang hebat. Kristus adalah pokok anggur yang ditanam di dalam kebun kehidupan kita, sebab Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kata benar di sini artinya melawan segala kebohongan, segala kepura-puraan dan kepalsuan. Kristus merupakan tumbuhan yang berbuah lebat dan tanaman yang termasyur. Kristus juga adalah Google Maps terbaik untuk kita menelusuri bumi. Dia adalah penuntun yang sejati. Dia adalah Google Maps yang tidak akan menipu atau membawa kita tersesat pada semak belukar. Tempat tujuan yang kita temukan melalui Google Maps merupakan bayang-bayang dari kasih karunia yang tersedia di dalam Kristus bagi kebaikan kita untuk mencapai tujuan dengan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani sekarang ini adalah milik kepunyaan Allah. Kehidupan kita tidak akan ada artinya jika Allah tidak bertindak sebagai pengendali kita. Allah tidak hanya memiliki, tetapi penuntun bagi kita. Dia memberikan kebenarannya melalui firman-Nya, yang menjadi penuntun bagi kita untuk menuntun tujuan dalam kehidupan kita. Allah selalu memperhatikan kita jika kita keluar dari arahan yang dikehendakinya, sehingga kita tidak ada yang tersesat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa belum pernah ada seorang pengusaha anggur dan pengguna Google Maps yang begitu berhikmat dan berwaspada dengan tugas mereka sebagaimana Allah menjagai kita. Karena itu, sebagai umat Kristen, kita harus mampu taat, dengar-dengaran, dan melakukan kebenaran firman-Nya dengan penuh kasih yang bermula dari mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan pokok anggur kita diharapkan untuk menjadi ranting yang menghasilkan buah yang baik. Demikian juga kita pengguna jalan baru yang mengandalkan Google Maps. Kita diharapkan untuk menjadi pendengar dan petunjuk arah yang baik dengan penuh kasih, sebagaimana yang Yesus kehendaki. Inilah yang dimaksud dari ranting yang menghasilkan buah yang banyak, serta pengguna Google Maps yang mencapai tujuan dengan selamat, yaitu dengan pembawaan sifat Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang Kristen, murid-murid Kristus, kita harus berbuah dalam segala buah kebenaran. Dan sebagai pengguna Google Maps yang baik, kita harus setia dalam menggunakan hingga tiba pada tujuan kehidupan, yaitu keselamatan di dalam Kristus melalui kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga menekankan kepada kita tentang malapetaka jika tidak mampu mendengarkan dan melakukan firman-Nya seperti apa yang dikehendakinya. Ini artinya bahwa ada orang yang menjadi ranting tetapi tidak menghasilkan buah. Demikian juga ada yang menggunakan Google Maps tetapi tidak mencapai tujuan dengan selamat. Tetapi ketika mereka dipersatukan dalam Kristus melalui kemauan mereka dalam mendengarkan serta mentaati kebenaran Kristus, pasti akan menghasilkan buah yang lebat, buah yang baik, dan mereka juga akan mencapai tujuan dengan selamat. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan, mentaati, dan memiliki kesatuan di dalam Kristus tidak akan menghasilkan kehidupan yang baik, tidak akan mencapai tujuan kehidupan dengan selamat.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita sudah menjadi ranting yang menghasilkan buah lebat, serta menjadi pengguna Google Maps yang mencapai tujuan dengan selamat, kita juga perlu dipangkas dan diperbaharui untuk mencapai kemuliaan kepada Sang Pokok Anggur yang benar itu, dan kepada Sang Penuntun kita yaitu Google Maps yang selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perkataan Yesus, tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, bahwa semua murid Kristus harus mempertahankan ketergantungan mereka kepada Kristus dan menjaga persekutuan dengannya. Dan ini semua dapat kita lakukan ketika kita mau mendengarkan akan kebenaran firman. Kita juga harus membiasakan diri untuk mau mendengar kepadanya sehingga mendapatkan sokongan darinya. Barang siapa datang di dalam Kristus, dia harus tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalam aku melalui iman, dan aku di dalam kamu, dan aku pasti akan tinggal di dalam kamu. Sebab persekutuan antara Kristus dengan para orang percaya tidak akan disia-siakannya. Kita harus tinggal di dalam Kristus dengan cara mendengarkan firman-Nya sebagai terang bagi jalan kita menuju keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal dalam Kristus harus kita lakukan sehingga kita dapat menghasilkan buah yang baik dan mencapai tujuan dengan selamat. Orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau teguh iman dalam Kristus, dan mau terus mengasihi Dia, hidup berdasarkan janji-janji dan dipimpin oleh Roh-Nya, akan mencapai tujuan dengan selamat dan menghasilkan buah yang lebat. Dengan begitu, ia akan menjadi berguna untuk kemuliaan Allah dan akan memperoleh kemenangan yang agung dan luar biasa. Hidup yang mau mendengarkan serta sejalan dengan prinsip Kristus merupakan kehidupan yang paling indah yang dapat dijalani oleh manusia di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa dan tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Kita bergantung pada Kristus bukan hanya seperti pohon anggur yang membutuhkan akar yang kuat untuk dapat berdiri secara kokoh, dan juga seperti penempuh jalan yang baru yang membutuhkan Google Maps untuk mencapai tujuan dengan selamat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini memberikan kita 2 poin penting, yaitu yang pertama, bagaimana kesatuan kita dengan Kristus melalui firman-Nya. Sebab ketika kita mendengarkan firman-Nya, firman itu akan tinggal di dalam kita dan menjadi pembimbing bagi kita. Maka itu artinya kita harus tinggal dalam Kristus melalui mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Nya hari lepas hari. Dan yang kedua, memelihara persekutuan dengan Kristus. Jika kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik bagi kita. Kita mau melakukan apa dan mendengarkan apapun yang Kristus katakan melalui kebenaran firman-Nya, percayalah bahwa kita tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Kita akan merasakan kebaikan-kebaikannya dan akan memperoleh keselamatan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah yang dimaksud dari amanat yang dimaksud dari kedua pasal ini. Hubungan kita dengan Bapa, yaitu kehidupan di dalam Kristus yang bermula dari mendengarkan firman-Nya dengan penuh kasih dan dengan sesama, sehingga dapat menjadi ranting Kristus yang memberikan buah yang lebat dan menjadi penunjuk arah atau Google Maps bagi sesama menuju keselamatan melalui kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita semua untuk menjadi ranting yang berbuah lebat
dan menjadi penunjuk arah sebagai pengguna Google Maps yang baik, yang bermula dari mendengarkan serta mentaati kebenaran firman-Nya menuju keselamatan dalam kehidupan kita yang kekal. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.